Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal yang rame barusan, bahwa dari Vivo atau BPAKR batal beli BBM-nya Pertamina karena Pertamax ternyata mengandung etanol. Dan kandungan etanol ini disebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan ya penulis harus setuju itu. Keberadaan etanol itu kok nggak ada infonya ya. Harusnya kan diinfokan toh. Diinformasikan ke masyarakat. Diinfokan bahwa Pertamax sekarang itu ada etanolnya. Tapi ya ternyata Pertamina tidak melakukan itu. Sudah diberi etanol tapi nggak ngomong-ngomong. Penulis sendiri mulai curiga Pertamax itu ada etanolnya semenjak penulis merasakan ketika pakai Pertamax tenaga motor itu jadi lebih rendah daripada pakai Pertalite. Dulu belum ada zaman etanol-etanolan. Yang namanya Pertamax itu termasuk sip ya. Walau yang paling sip ada misalnya premium ya. Tapi ya Pertamax sip lah dibanding dengan Pertalite. Baik dari sisi konsumsi bahan bakar, dari akselerasi. Kalau ruang bakarnya bersih, pakai Pertamax itu lebih sip daripada Pertalite. Mungkin ada juga ya yang misalnya pakai Pertalite lebih irit, lebih halus. Ya itu mungkin karena dia pakai oli mesin yang ya buruknya nggak karu-karuan ya. Karena kok bisa pakai oli mesin tapi pelumasannya butuh dari bahan bakar. Berarti kan ya pelumas oli mesinnya nggak kerja atau kerjanya dari pelumas yang ada pada bahan bakar. Kenemenen lah itu. Tapi yang jelas yang namanya Pertamax itu mantap tenaganya. Tarikan paling jos lah. Banyak yang sudah mengakui Pertamax zaman dulu begitu. Lama penulis nggak coba Pertamax ya. Penulis meninggalkan Pertamax karena harganya yang mahal. Harga jadi terlalu mahal. Wis lah. Apa ono wis pakai Pertalite aja. Pakai Pertalite pertama itu setelah lama pakai Pertamax dan premium. Pakai Pertalite pertama itu ngerasakan wah wis lambat motornya. Akselerasi 0-100 jadi 20 detik. Padahal kalau pakai premium atau Pertamax bisa 16 detik, 18 detik. Nah wis lah ternyata ini. Tapi lama-lama kok Pertalite makin lama makin enak gitu. Akselerasi bisa jadi 18 detikan. Terus ya karena ada yang ngomong, oh Pertamax enak, Pertamax gini gitu ya. Sip kok Pertamax gitu ya. Nah wis penulis coba Pertamax. Tapi aduh wis penulis kaget. Karena apa? Karena pakai Pertamax malah akselerasi malah jadi turun. Ini sesuatu yang baru gitu loh. Karena biasanya Pertamax itu enak. Pertamax itu sip. Nah ini kok Pertamax malah gak enak. Dibanding Pertalite kok malah lebih enak pakai Pertalite. Di saat Pertalite bisa 18 detikan, kenapa kok malah jadi pakai Pertamax jadi 20 detikan? Penulis saat itu sempat ragu, apa RON 92-nya gak cocok dengan motor penulis. Sehingga sampai nyoba bensin Shell, beli Shell. Ditelateni seminggu pakai Shell terus. Tapi ya pakai Shell kencang lagi. Jadi ketika pakai Pertalite 18 detikan, pakai Pertamax jadi 20 detikan, pakai Shell jadi 18 detik.
Pertalite 18 detik, Pertamax 20 detik, Shell 18 detik. Jelas masalah ada pada Pertamax-nya. Apalagi itu juga disertai dengan berbet ya. Jadi pada saat itu motor penulis termasuk kurang bersih ya saluran bahan bakarnya, karena sudah kena karat yang ya juga diperparah dengan kualitas filter bensin dari Yamaha yang buruk, sehingga kotoran-kotoran karat pun bisa ya lolos ke injektor. Padahal kan harusnya di stop tuh ya, namanya filter itu mencegah debu-debu, mencegah kotoran-kotoran. Tapi bablas lolos. Ya karena udah masalah kayak gitu, terus kemudian yo pakai bensin yang ono etanole, jadi ada berebet ketika kecepatan di atas 50-an gitu ya. Untung saat itu penulis sedia stok minyak samin Caponta, langsung tuang minyak samin Caponta di tangki wis. Kira-kira seukuran jari kelingking gitu. Habis camuri gitu normal wis, gak berebet nah. Nah berebet ini penulis sudah curiga ya. Selain karena berebet terus tenaga kok terasa berkurang, penulis curiga ini pasti karena etanol ini. Karena penulis juga sebelumnya sudah nyoba Pertamax Green 95. Kan ada Pertamina Coco di tempat penulis ya, yang jualan Pertamax Green 95 yang kalau sekarang warnanya ungu. Waktu nyoba Pertamax Green 95 itu lebih parah lagi ya, berebetnya terusan. Kalau pakai Pertamax itu berebetnya masih sedikit-sedikit, kalau pakai Pertamax Green 95 itu berebetnya terusan itu. Ya kebetulan waktu nyoba Pertamax Green itu juga masih nyetok minyak samin Caponta, jadi ya nambah juga saat itu. Yang ya syukurlah langsung normal lagi. Jadi ya mulai dari dulu penulis sudah nggak rekomendasi pakai Pertamax Green 95. Pertamax yang sifatnya seperti itu penulis jelas lah itu pasti dicampuri etanol, karena sifatnya sudah terlalu jelas lah, tenaga berkurang, bikin berebet ya di motor penulis. Dan juga kemudian laporan-laporan bahwa mesin jadi panas, jadi nggak irit. Mulai dari saat itu ya penulis menghindari Pertamax ya. Gak tuku Pertamax 11 ya. Karena ya selain Pertalite lebih murah, lebih zip malah tarikannya, lebih halus, lebih dingin. Kalau orang lain ada yang ngomong itu, kenapa beli bensin yang lebih mahal, yang malah kualitasnya lebih buruk kan? Tentu ya ada yang mau nggak mau harus pakai Pertamax. Contoh mobil, guys. Tapi kalau mobil ya wis lah wis. Mobilnya saya alirannya Daihatsu Toyota. Dari Daihatsu Toyota paling nggak sudah ya ada sedikit support lah terhadap etanol, kandungan etanol yang kurang dari 10%. Soal tenaga wis lupakan lah wis. Nah, sebelumnya itu juga penulis nyarankan anak beli Shell saja, tapi ya sayangnya kemudian jadi muncul kelangkaan yang terjadi karena pemerintah membatasi impor dari SPBU swasta. Jadi SPBU swasta nggak boleh impor bahan bakar melebihi angka tertentu. Orang dipaksa untuk beli dari Pertamina.
terus ternyata terjadi kelangkaan, pemerintah rekomendasi nyuruh SPBU swasta beli ke Pertamina, dan sudah terjadi. Shell sudah ada yang jualan Pertamax, dan sekarang jadi ada berita lagi, misalnya Lexus biasa pakai Shell, sekarang pakai Pertamax jadi rusak. Ya nggak heran jadi rusak, karena itu etanol. Ya mungkin dari pabrikannya sudah ya membuat sistem yang lebih tahan terhadap etanol. Tapi kalau kita lihat kasus di negara yang ada etanolnya pun ya, itu ada saja kasus di mana kendaraan jadi bermasalah karena penggunaannya 10. Nah ini kita juga harus membedakan dengan kendaraan yang sudah hampir 100% etanol. Justru kendaraan-kendaraan yang misalnya bisa pakai E85 atau E100, itu kendaraannya lebih aman ya. Walau tentu nggak 100% aman, karena biasanya kena masalah fuel dilution. Biasanya kendaraan-kendaraan seperti itu malah jadi cepat berasap, cepat rusak, cepat panas, karena memang dari pabrikannya mungkin dari sisi bahan bakar wis dipikirkan, dari sisi olinya enggak. Ketika mesin jadi lebih panas enggak dipertimbangkan. Ketika mesin lebih mudah mengalami fuel dilution enggak dipertimbangkan. Tapi ya tetap saya yang sangat disayangkan itu Pertamina. Kenapa kok bahan bakarnya itu ada etanolnya nggak ngomong-ngomong? Jahat itu. Karena etanol itu sangat merusak. Ya mungkin dari pabrikan sudah mengklaim kendaraannya dirancang aman, tapi ya tahu sendirilah kondisi Indonesia. Ngomong, oh nggak ada karat, itu bukan karat, itu silikat. Ngomong, oh kendaraannya aman terhadap bensin yang ada etanolnya. Tapi kenyataannya ya tangki berkarat kasusnya jadi makin banyak. Dan ya salah satu penyebab karat kan etanol itu. Karena etanol itu menarik air, higroskopis, bikin korosi, bikin deposit. Belum lagi nanti kalau pas cuaca dingin bisa misah di dalam tangki. Kalau sampai tangkinya itu kena air hujan juga bisa misah air di dalamnya. Etanolnya bisa misah dari bahan bakarnya. Jadi oleh karena itu kan ya sampai ada trik ya. Trik untuk memisahkan etanol dari bahan bakar. Nah ini rupanya yang perlu dibudayakan, disebarkan ya. Trik untuk menghilangkan etanol dari bahan bakar. Caranya gampang sebenarnya. Bensinnya campur air, dikocok yang kencang. Nanti kalau ada etanolnya nanti akan misah. Nambah ke airnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.